minggu ini kita akan minggu ini ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita di minggu ini. Kita akan belajar bareng mengenai fungsi financial administration. Jadi fungsi yang pertama itu ada pembayaran dan penagihan. Nah, pada fungsi ini, tugas staf administrasi keuangan membayar tagihan untuk perusahaan. Nah, pasti setiap perusahaan juga memiliki tagihan-tagihan tertentu yang wajib banget buat dibayar. Nah, lalu contohnya kayak gimana? Contohnya itu, simpelnya kayak misalkan tagihan listrik, air, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu membeli suatu barang, biasanya juga barangnya itu dibayar baru DP-nya gitu, bahasa kerennya apa ya, baru setengahnya aja gitu. Nah, setengahnya lagi kalau misalkan barangnya udah diterima, dan itu pun kalau mau dilunasinya harus dicek dulu nih barangnya lengkap atau enggak gitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya entry journal. Nah, pada fungsi ini, seorang administrator keuangan melakukan tugas akuntansi seperti membuat jurnal secara teratur. Nah, jurnal di sini berarti entry journal ya. Berarti si staf administrator keuangan ini mencatat semua transaksi gitu loh, yang keluar ataupun yang masuk pada fungsi financial administration yang ketiga itu ada yang namanya penganggaran. Nah, pada fungsi di sini, fungsi administrasi keuangan juga memantau anggaran dan melakukan analisis biaya dan peramalan keuangan. Jadi apa saja nih yang dibutuhkan oleh perusahaan itu harus dianggarkan, termasuk pada gaji-gaji karyawan. Seperti langsung saja ke fungsi financial administration yang keempat, yaitu akun rekonsiliasi dan penutupan. Nah, pada fungsi ini administrator keuangan berpartisipasi dalam kegiatan penutupan organisasi. Administrator juga berpartisipasi dalam kegiatan penggajian untuk korporasi atau perusahaan, menutup akun rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan atau tahun di kebanyakan organisasi atau perusahaan. Lanjut, ini pengertiannya bisa dicatat-catat dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan pas mau mengembalikan catatannya kayak gitu. Dicatat aja apa yang mau ditanyakan. Nah, fungsi financial administration yang kelima atau yang terakhir adalah pajak. Nah, tugas administrator keuangan dalam sebuah organisasi mempersiapkan pajak bagi organisasi sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Setiap usaha pasti memiliki pajak-pajak yang wajib, bukan yang harus lagi, tapi yang wajib dibayar kepada negara. Seperti itu. Bukan hanya perusahaan, tapi toko-toko yang kayak restoran atau kafe yang di pinggir jalan pun itu pasti ada pajaknya. Jangan pun toko motor aja ada pajaknya juga. Oke, selanjutnya di slide kali ini kita akan membahas mengenai tugas financial administration. Aduh, lagi ngetik nih, orangnya lagi sibuk. Jadi, tugas dari financial administration itu adalah yang pertama, menciptakan rencana keuangan. Nah, nanti penjelasannya akan dibahas di slide berikutnya ya. Tapi kakak akan menyebutkan sedikit aja gitu. Jadi, tugas dari seorang administrasi keuangan itu menciptakan rencana keuangan. Jadi dari mulai kita mau membeli sesuatu itu harus direncanakan dulu tentunya. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Nah, ini pun penting. Setiap kita mau beli ataupun mau beli barang yang banyak gitu ya, harus banget buat membuat laporan keuangannya. Lalu yang ketiga ada mengelola uang tunai. Nah, ini sih yang terpenting karena harus pinter banget mengelola uang tunai. Kalau misalkan yang suka boros itu bisa nih, kita ayo belajar bareng buat mengelola uang tunai biar nggak boros. Gimana sih caranya? Kayak gitu. Selanjutnya itu adalah mengelola kredit. Bahas mengenai 6 tips menciptakan rencana keuangan. Tips-tipsnya ya, silakan dicatat dan disimak baik-baik. Jadi yang pertama itu tanyakan pada diri kalian sendiri, apa tujuan masa depan Anda? Asik, bahasanya Anda formal banget. Apa tujuan masa depan Anda? Nah, silakan dipikirkan apa sih tujuan kita. Tujuannya kira-kira 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Tapi jangan yang
Boleh sih, bermimpi itu boleh, asalkan kita kan mau menetapkan tujuan. Jadi harus yang real gitu, yang real bisa kita capai. Contohnya tahun depan atau 2 tahun ke depan saya harus mempunyai motor gitu. Atau 2 tahun ke depan saya harus bisa jalan-jalan ke luar negeri, misalkan kayak gitu. Nah, lalu yang nomor 2, selanjutnya apa nih? Udah muncul-muncul. Nah, ketahuilah nilai Anda. Nah, pada nomor 2 ini kita harus tahu kita tuh punya apa, kita bisa apa, kayak gitu-gitu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Lalu nomor 3, periksa biaya Anda sendiri. Nah, ini sih yang paling penting. Semua tujuan itu memang sih ada beberapa yang tidak mengeluarkan biaya, tetapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu pasti memikirkan masalah biaya. Nah, kita harus lihat dulu biaya kita sendiri itu apa. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, tapi kalau enggak, nabung dulu. Lalu next ke nomor 4. Nah, ini nomor 4, mulai hemat. Ini masih berhubungan dengan nomor 3, harus nabung ya. Jadi mulai hemat. Misalkan sehari dikasih uang 10.000 buat ongkos 3.000 misalkan. Jajannya 5.000, 2.000-nya boleh ditabung kayak gitu. Hemat aja, nabung sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukti. Oke, jadi tips menciptakan rencana keuangan yang selanjutnya adalah teng. Nah, ini bayar hutang Anda. Ini bener banget. Karena hutang itu beban banget. Kalau kita punya hutang itu berasa beban banget. Kalau misalkan ada yang punya hutang tapi yang gak merasa banget, gak merasa bersalah, itu patut dipertanyakan. Kalian harus bayar hutang karena hutang itu adalah janji itu harus ditepati kayak gitu. Dan hutang ini pun akan menghambat pada saat kita nabung gitu loh. Kalau kita nabung tapi hutang gak dibayar kan sama aja bohong kayak gitu. Lalu nomor ke-6 adalah monitor rencana keuangan. Nah, ini bener banget. Monitor rencana keuangan ini gunanya adalah untuk memonitor keuangan kita. Jadi kita tahu uang kita dikeluarkan untuk beli apa aja, jadi nggak boros gitu. Yang mau kita beli adalah apa yang kita butuhkan, diusahakan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi biasanya kalau mengikuti yang kita inginkan itu mengikuti hawa nafsu gitu. Biasanya kan apalagi perempuan ingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, coba dikurangi beli ini itunya dan mulailah menabung dari sekarang. Itu adalah tips merencanakan keuangan. Come and fly away.